Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara dalam program Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semua bisa menikmati mendapat berkat dari firman-Mu. Semakin banyak rumah tangga, juga rumah tangga Kristiani, mengalami keretakan bahkan berujung pada perceraian. Hari ini kami ingin secara khusus mendapatkan pencerahan firman Tuhan, bagaimana kami bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dimanapun berada, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Saya berdoa program ini boleh menjadi berkat, menemani di kala kesepian, menguatkan di saat lemah, menambah semangat di kala lesu, menghibur di kala duka, memberi penerangan tatkala kehidupan terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, angka perceraian di Indonesia bertambah tinggi setiap tahunnya. Statistik menunjukkan lebih dari 200.000 pasangan bercerai setiap tahun. Pernikahan jumlahnya 2 juta per tahun. Berarti 1 dari 10 pasangan di Indonesia mengalami perceraian. Kita bisa lihat di lingkungan kita, juga dalam masyarakat Kristiani, jumlah perceraian bertambah banyak. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pasangan yang sudah mendapat pemberkatan nikah kudus dan sudah mengucapkan janji timbal balik, tidak akan bercerai sampai maut memisahkan, tetapi toh perceraian itu terjadi. Apa sebabnya, saudara? Ada beberapa hal yang ingin saya renungkan, berbagi dengan saudara. Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya hari ini dalam 1 kali renungan, saya akan melanjutkannya kembali minggu yang akan datang. Yang pertama, tentang pemberkatan nikah kudus. Kenapa pemberkatan nikah itu adalah sesuatu yang kudus? Mari kita baca kitab Kejadian 2, yang pertama ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Siapakah pemrakarsa pernikahan manusia pertama di Taman Eden? Tuhan, saudara. Adam memang hidup tidak berkekurangan. Pada waktu Tuhan menjadikan hewan dan binatang, Adam mendapatkan kehormatan memberi nama kepada mereka. "Engkau kuberi nama harimau," kata Adam. "Engkau gajah, engkau rusa, engkau ikan, engkau burung," dan lain-lain sebagainya. Ia bisa menikmati kehidupan di Taman Eden, taman yang indah tanpa polusi. Ia bisa makan buah apel, buah pisang, buah apa saja yang disukainya. Ia bisa naik gajah ke sana kemari, bahkan menunggangi harimau atau singa. Ia bisa berenang dengan ikan di air. Ia bisa bermain-main dengan kera, meloncat dari satu pohon ke pohon lain. Tetapi di balik kelimpahan hidup ini, ada sesuatu yang kurang. Adam tidak tahu apa itu.
ada satu ruang dalam kehidupan Adam yang belum terisi. Di tengah kesibukan dan kelimpahan hidupnya, Tuhan tahu Adam merasa sepi karena ruang kosong itu belum terisi. Belum ada penolong yang sepadan dengan dia. Gajah tidak bisa menolongnya, harimau, burung, ikan tidak bisa menolongnya, karena bukan penolong yang sepadan. Tuhan mengisi kekosongan dalam diri Adam dengan menciptakan Hawa yang dibangunnya dari tulang rusuk Adam. Kesimpulannya, Tuhan adalah pemrakarsa pernikahan manusia pertama. Pertanyaan, siapakah yang menjadi pemrakarsa pernikahan kita? Dalam iman Kristiani, pernikahan itu diyakini adalah prakarsa dari Tuhan, sama seperti pernikahan antara Adam dan Hawa. Setiap kali Tuhan ada di satu tempat dalam satu acara, di sana itu ada kekudusan. Pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan di padang rumput, Tuhan mengatakan kepada Musa, "Buka kasutmu, sebab tanah ini adalah tanah yang kudus." Sesuatu kudus kalau Tuhan hadir di sana. Kalau kita yakini pernikahan adalah prakarsa dari Tuhan, maka pernikahan itu adalah pernikahan kudus. Dan pemberkatan nikah itu adalah pemberkatan nikah kudus karena Tuhan hadir di sana. Dengan pemahaman seperti ini, kita sampai pada pertanyaan, siapakah tamu yang paling penting untuk hadir dalam sebuah ibadah pemberkatan nikah kudus? Yesus Kristus adalah satu-satunya tamu yang paling penting untuk hadir dalam acara pemberkatan nikah. Apakah kita meyakini dalam suatu acara pemberkatan nikah itu, Yesus hadir sama seperti Ia hadir dalam pernikahan di Kana? Yesus hadir di pernikahan Kana karena Ia diundang. Yesus hadir dalam pemberkatan nikah kudus apabila Ia diundang. Tetapi jangan lupa, Yesus adalah Tuhan. Untuk mengundangnya, untuk menyembahnya, diperlukan kekudusan. Menyembah Tuhan haruslah dengan kekudusan. Ada 3 ayat firman Tuhan yang memberi tuntunan tentang hal ini, yaitu 1 Tawarikh 16 ayat 29, Mazmur 29 ayat 2, dan Mazmur 96 ayat 9, masing-masing memuat tulisan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita semua tentu sudah sering menghadiri ibadah pemberkatan nikah. Pihak keluarga dan gereja tentu menginginkan acara berlangsung dengan baik. Undangan pemberkatan nikah, dekorasi gereja, tata ibadah, pakaian pengantin dan orang tua, snack yang dibagikan sehabis acara pemberkatan. Semua persiapan-persiapan ini tadi adalah berhubungan dengan perkara-perkara jasmani yang memang perlu dilakukan, tetapi tidak menjamin kehadiran Yesus di dalamnya. Untuk mengundang Yesus, diperlukan persiapan-persiapan rohani. Bimbingan pranikah misalnya adalah bagian dari persiapan rohani ini. Dalam bimbingan itu, pelayan-pelayan gereja memberikan pembekalan kepada calon keluarga baru bagaimana hidup sebagai keluarga Kristiani. Di gereja kami, tanpa bimbingan pranikah, tidak ada pemberkatan nikah kudus. Mungkin saja pasangan yang akan menikah adalah orang terpelajar yang bisa mempelajari kehidupan keluarga Kristiani dari buku-buku yang bisa didapat di toko buku, yang bisa mereka dengar dari ceramah-ceramah keluarga. Tetapi bimbingan pranikah itu kami anggap sebagai satu acara memperlihatkan keseriusan, satu persiapan untuk mengundang Yesus, menunjukkan bahwa kita dari pihak gereja dan calon pengantin bersungguh-sungguh untuk mengundang Yesus. Mengundang Yesus dalam kekudusan, mengundang Yesus dalam kerendahan hati. Apabila saya sebagai pendeta melayani ibadah pemberkatan nikah, saya meminta kepada kedua calon mempelai untuk mengambil satu hari berdoa puasa bersama-sama. Ini adalah satu upaya untuk memperoleh belas kasihan dari Tuhan, agar Ia hadir dalam acara ibadah. Saya biasa mengatakan kepada calon mempelai, hanya satu orang saja yang paling penting untuk hadir dalam acara pemberkatan nikah, yaitu Yesus Kristus. Acara ibadah hanya memang makan waktu 2 jam,
Tetapi waktu yang 2 jam itu menentukan jalan hidup bagi keluarga yang baru. Saya sangat meyakini apabila Yesus sungguh-sungguh hadir dalam acara pemberkatan nikah, maka mempelai mendapat berkat seumur hidup mereka. Angin ribut pada satu waktu datang, gelombang besar pada satu waktu datang, tetapi bahtera keluarga yang diberkati oleh Yesus tidak akan pecah, tidak akan karam, tetapi utuh bertahan. Acara 2 jam menentukan seumur hidup. Apa yang sudah saya sampaikan kiranya boleh menjadi bahan renungan kita, melakukan persiapan-persiapan rohani sebelum acara pemberkatan nikah dilangsungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah merenungkan tentang pentingnya kekudusan dalam acara pemberkatan nikah kudus. Hal ini berkaitan dengan pasangan yang akan menikah. Hal kedua yang ingin saya sampaikan diambil dari bacaan kita tadi, Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bagian firman Tuhan ini berlaku untuk pasangan yang sudah menikah, berlaku untuk pasangan yang baru menikah, berlaku juga untuk pasangan yang sudah lama menikah. Tuhan sudah memproklamasikan pasangan yang baru menikah, yang mendapat berkat daripadanya sebagai satu daging. Tadinya 2, sekarang menjadi 1. Daging itu tidak bisa diambil kembali. Kalau ada orang yang mencoba mengambil satu bagian dari dagingnya itu, sama artinya dengan mati. Menjadi satu daging artinya tidak boleh lagi diceraikan oleh manusia. Hal ini perlu kita sadari dalam kehidupan berumah tangga, apakah kita masih baru atau sudah lama berumah tangga. Hal ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Pada waktu Tuhan Maha Kudus memberkati kita dalam pernikahan kudus menjadi satu daging, kita perlu memelihara kekudusannya, memelihara kekudusan pernikahan. Ketidakmampuan kita memeliharanya dapat berakibat fatal, mempengaruhi rumah tangga kita seumur hidup. Mungkin kita sudah pernah mendengar pengalaman Raja Daud. Ia adalah seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Sesudah Daud meninggal, Tuhan sering mengingatnya. Beberapa kali kita baca di dalam Alkitab bahwa Tuhan melakukan sesuatu karena ia mengingat janjinya dengan Daud. Alkitab menyebutkan bahwa ia adalah seorang yang kudus, seorang yang tidak berdosa, kecuali hanya 1 kali saja ia berbuat dosa. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Firman Tuhan menyatakan hanya sekali Daud berbuat dosa, yaitu perselingkuhannya dengan Batsheba, istri dari Uria, salah seorang perwiranya. Pada waktu prajurit-prajuritnya sedang bertempur, Daud tinggal beristirahat di rumah. Dari atas rumahnya ia bisa melihat ke arah rumah Uria. Istri Uria sedang mandi, cantik. Daud tertarik. Ia menyuruh istri Uria, namanya Batsheba, untuk datang ke istana. Terjadilah perselingkuhan antara Daud dan Batsheba. Beberapa waktu, Batsheba mengirimkan pesan kepada Daud, Batsheba sudah hamil. Daud panik. Dia meminta menarik Uria dari pertempuran dan datang ke istana. Raja Daud bertanya kepada Uria tentang kemajuan pertempuran. Tetapi maksud Daud yang sebenarnya, supaya perwira ini yang sudah lama di front pertempuran pulang ke rumah dan bisa tidur bersama dengan istrinya. Dengan demikian, anak yang dikandung oleh Batsheba nanti dianggap sebagai anak Uria, bukan anak Daud. Tetapi Uria tidak mau pulang ke rumahnya, tidak mau tidur dengan istrinya. Hal ini membuat Daud semakin panik. Ia memberi minuman kepada Uria supaya mabuk. Dengan demikian ia bisa pulang ke rumahnya. Tetapi tetap Uria berpendirian teguh, tidak mau pulang ke rumah.
dalam keadaan semakin gawat ini, untuk menghindarkan rasa malu kalau rakyat mengetahuinya, ia melakukan rekayasa. Ia meminta kepada panglima menempatkan Uria di garis terdepan sehingga rentan terhadap serangan musuh. Itulah yang dibuat oleh panglimanya, dan itulah yang terjadi. Uria tewas di tangan musuh. Sesudah Uria tewas, Daud menikah dengan Batseba. Nabi Nathan diutus oleh Tuhan mengingatkan Daud akan dosanya. Seharusnya Daud dihukum mati, tetapi Tuhan masih berbelas kasihan kepadanya, sehingga Daud masih tetap diizinkan hidup. Tetapi ada harga harus dibayar. Nathan mengatakan 4 hal ini kepada Daud. 1. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud sampai selamanya. 2. Malapetaka kepada Daud akan datang dari kaum keluarganya sendiri. 3. Apabila Daud berzinah dengan sembunyi-sembunyi, istri-istri Daud akan tidur dengan laki-laki lain di depan mata Daud sendiri, disaksikan oleh masyarakat Israel. 4. Anak yang sedang dikandung Batseba akan mati. Persis keempat hal yang dinyatakan Nabi Nathan menjadi kenyataan. Sesudah peristiwa perselingkuhan ini, terjadilah gemelut dalam rumah tangga Daud. Seorang anaknya bernama Amnon memperkosa saudara perempuannya sendiri dari lain ibu yang bernama Tamar. Sesudah itu, abang kandung Tamar yang bernama Absalom merekayasa pembunuhan terhadap Amnon. Pada waktu Daud sudah menjadi tua, anaknya Absalom melakukan kudeta merebut tahta kerajaan dari Daud. Dalam peristiwa ini, Absalom tewas terbunuh. Daud bukanlah seorang bapa yang berhasil membina anak-anaknya. Kenapa ini terjadi? Dosa. Daud sudah menodai kekudusan pernikahannya. Daud adalah seorang anak Tuhan yang diurapi dengan Roh Kudus. Ia adalah seorang raja yang benar. Hanya sekali ini saja ia melakukan dosa. Tetapi dosa inilah yang menyebabkannya menjadi seorang bapa yang gagal. Perselingkuhan Daud dengan Batseba menyebabkan rumah tangganya diliputi berbagai masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau seorang raja dengan kelas seperti Daud, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, masih bisa dikecoh, masih bisa digoda oleh si iblis untuk menodai kehidupan pernikahannya. Apalagi kita, apalagi saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingat akan cerita tentang Yusuf. Waktu ia digoda oleh istri Potifar mengajaknya selingkuh. Istri Potifar sudah mengosongkan rumah, menyuruh semua pembantu untuk keluar, sehingga mereka hanya berdua saja, Yusuf dengan istri Potifar. Tidak ada lagi kondisi yang lebih istimewa daripada itu untuk terjadinya sebuah perselingkuhan. Yusuf masih muda, istri Potifar, istri panglima, tentulah seorang perempuan yang cantik. Kalaupun terjadi perselingkuhan itu, saya kira dunia akan memahaminya. Tetapi Yusuf tidak mau menodai dirinya. Dia tidak mau mendukakan hati Tuhan. Apa yang diperbuatnya? Walau istri Potifar sudah memegang bajunya, ia dengan sekuat tenaga melarikan diri dari rumah. Akibatnya ia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Melarikan diri dari situasi perselingkuhan, itulah yang harus kita lakukan. Apabila kita sudah melihat tanda-tanda, hati kita mengatakannya juga, perselingkuhan akan terjadi, cepat-cepat lari dari tempat itu. Apakah kita suami, apakah kita istri, apakah kita seorang pemuda atau seorang pemudi, lari secepatnya keluar dari tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita semua, suami dan istri, mewaspadai terjadinya perselingkuhan. Para istri, tatap suamimu. Apakah engkau percaya? Apakah engkau yakin suamimu tidak melakukan perselingkuhan di luar sana? Para suami, pandanglah istrimu. Apakah engkau percaya dan yakin? Apakah istrimu tidak melakukan perselingkuhan di luar sana? Kalau kita percaya mengatakan, istriku, suamiku tidak melakukan perselingkuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya hanya menghimbau agar kita berhati-hati. Masalah perselingkuhan, masalah seperti dialami Daud, terjadi karena tipu daya si iblis.
Apakah kita mampu menghadapi serangan, tipu daya, godaan si iblis ini? Tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Jadi kita semuanya, istri, suami, masih muda, sudah tua, sama-sama bisa jatuh ke dalam dosa perselingkuhan ini. Lawan kita adalah si iblis. Melawan dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Tetapi puji Tuhan, ada seorang yang bisa memenangkan kita dari godaan perselingkuhan. Orang itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja kita. Pada waktu rohnya diam di dalam hati kita, maka kita disebut sebagai anak Allah. Dialah yang bisa mengalahkan serangan si iblis itu. Sehingga kita bisa mengalahkan si iblis, kita tidak terjatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Kita bisa menjaga kekudusan pernikahan kita. Jangan kita pandang enteng masalah ini. Jangan bermain-main dengan masalah ini. Jangan bermain mata dengan iblis. Perselingkuhan itu bisa terjadi di mana-mana. Bisa juga di rumah. Istri berselingkuh dengan pembantu laki-laki atau dengan supir. Suami berselingkuh dengan pembantu perempuan. Tidak peduli berapa umur, tua muda, jelek dan cantik, buruk dan gagah. Kalau si iblis mempermainkan kita, kita akan dipermalukan di hadapan dunia ini. Kalau ada gejala hal ini terjadi, lari saudara, silahkan diinterpretasikan sendiri apa yang dimaksud dengan lari dalam keadaan tertentu. Biarlah renungan hari ini menjadikan rumah tangga kita, rumah tangga yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Ia memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Apabila ada saudara-saudara pada saat ini dijamah oleh Roh Kudus, Roh Yesus, sehingga saudara menyadari akan dosa-dosa dan jalan tersesat selama ini, ikuti saya menyampaikan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu. Terima kasih akan lewatan Roh-Mu yang kudus, yang mengingatkan hamba akan dosa-dosa hamba dan jalan tersesat selama ini. Aku bertobat, pulihkan hidupku Yesus, karena Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang terbaring, apakah di rumah atau di rumah sakit, saya akan berdoa bagi saudara. Saya undang saudara untuk menumpangkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Apabila saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan pikiran dan hati Anda pada bagian tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib agung, dan Engkau menyatakan di mana firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, maka ada kuasa istimewa penyembuhan di sana. Sembuhkan saudara-saudara yang menderita sakit ini. Terima kasih, haleluya, haleluya. Hamba berdoa untuk semua pendengar siaran ini. Berkati hidup mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam rumah tangga, di dalam hidup keseharian, dalam seluruh aktivitas mereka. Biarlah kami sama-sama merasakan bahwa berkat-Mu Tuhan Yesus begitu berlimpah, sehingga kami bisa memuji-muji nama-Mu sepanjang sisa umur kami ini. Bagi-Mulah hormat, puji, dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.